Bimbel Tridaya. Ketemu sama Kak Erna lagi ya. Kita belajar biologi bareng. Gimana? Udah pada siap? Oke, kali ini kita masih akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Tapi kali ini kita akan membahas tentang urutan takson. Yes? Atau boleh kita sebut juga dengan hierarki taksonomi atau urutan takson. Nah, urutan takson ini ada apa aja sih? Nah, jadi ini menunjukkan urutan unit atau kelompok makhluk hidup dari urutan yang tertinggi sampai ke yang terendah. Nah, nama setiap takson atau setiap urutannya itu ada apa aja? Yang pertama ada yang disebut dengan, oh ya, kakak buat dalam bentuk piramida terbalik dulu deh. Nah, yang pertama atau urutan takson tertinggi itu ada yang disebut dengan kingdom atau kerajaan. Kemudian bagian bawahnya itu ada phylum atau disebut juga dengan divisio kalau di tumbuhan. Kemudian bagian bawahnya ada klasis atau kelas. Kemudian bagian bawahnya lagi ada ordo atau disebut juga dengan bangsa. Kemudian ada family atau disebut juga dengan suku. Kemudian ada genus atau disebut juga dengan marga. Dan yang paling bawah ini adalah apa tuh di sini ya? Spesies atau disebut juga dengan jenis. Nah, berdasarkan urutan takson ini ternyata dari paling bawah ke paling atas itu tingkat kekerabatannya itu semakin tinggi. Jadi kalau ke bawah tingkat kekerabatannya semakin tinggi. Kemudian cirinya atau terdapat lebih banyak kesamaan dibandingkan dengan tingkat takson yang sebelah atasnya. Jadi lebih banyak memiliki persamaan ciri. Jadi persamaan cirinya lebih banyak. Nah ini ya, jadi kekerabatannya tinggi terus persamaan cirinya itu lebih banyak. Tapi kalau semakin ke atas, nah kalau semakin ke atas justru jumlah anggotanya itu semakin banyak. Seperti itu. Nah sekarang nih untuk contohnya, kalau di makhluk hidup misalnya apa nih? Contohnya kalau kingdom, oh ya, kalau kingdom itu ada macam-macam. Nanti akan kalian pelajari juga di bab-bab yang berikutnya. Contohnya kingdom itu misalnya kalau tumbuhan, kingdom plantae. Terus kalau hewan, kingdom animalia. Jamur, kingdom fungi. Kemudian kayak amuba itu maksudnya kingdom protista. Lalu ada bakteri, itu masuknya monera, seperti itu. Nah, di sini kakak contohkannya misalnya kingdomnya animalia. Nah, terus untuk filmnya nih, kita mau ngebahas hewan apa? Nah, filmnya itu misalnya kelompok hewan yang punya tulang belakang atau punya notochord lah ya. Itu nama kelompok atau filmnya adalah chordata. Terus untuk kelompok hewan yang bertulang belakang itu kan jenisnya ada beragam lagi ya. Misalnya kita akan bahasnya hewan chordata yang memiliki kelenjar susu, yaitu mamalia. Jadi kelasnya mamalia misalnya ya. Terus oh ya, kalau untuk nama kelas itu bisa beda-beda. Kadang kalau di tumbuhan itu biasanya akhirannya cea, ditulisnya cea seperti itu. Terus yang berikutnya ada ordo. Nah, ordo itu misalnya kita membahasnya hewan mamalia yang makan makanannya berupa daging atau disebutnya karnivora. Untuk ordo juga bisa macam-macam. Kalau di tumbuhan bisa akhirannya ales juga. Terus yang berikutnya kalau family. Nah, familinya misalnya ada Felidae, akhirannya dae. Atau kalau di tumbuhan bisa akhirannya Acaea. Kemudian genusnya atau marganya misalnya Felis. Kemudian nama spesiesnya adalah Felis tigris. Nah
ini cuman contoh aja, atau ini spesies Felis tigris itu kita sebut juga dengan harimau seperti itu. Nah, ada cara untuk mempermudah kalian dalam mengingat urutan taksonominya. Nah, kunci 3D-nya adalah dengan pakai lagu. Nah, kakak mau nyanyi, semoga kalian mau nyanyi di rumah ya, dalam hati aja. Oke, lagunya kunci 3D untuk urutan taksonominya seperti ini lagunya. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, itu klasifikasi. Kakak ulangi ya. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, itu klasifikasi. Seperti itu. Gimana? Sudah paham? Oke, semoga penjelasan kali ini bisa memudahkan kalian dalam belajar di rumah. Tetap semangat, kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih banyak, sampai jumpa.